Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Unggul bisa hadir di tengah-tengah Anda kembali dalam program acara DIPA, Dialog Pagi. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tema-tema kesehatan tentunya dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Kali ini kita akan membahas tentang donor darah dan di samping saya, di depan saya sudah hadir seorang analis dari bagian laboratorium Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, ada Mas Aan atau Mas Rohan ya. Assalamualaikum Mas Aan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut ke tema pada pagi hari ini, kita sapa dulu para pemirsa yang menyaksikan langsung program DIPA pada pagi hari ini melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang ataupun yang menyaksikan langsung melalui TV channel di pabrik area kami. Semoga para pemirsa dan seluruh pasien selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, berkenaan dengan Hari Donor Darah ya. Hari Donor Darah. Kali ini kita akan membahas tentang donor darah. Nah, ini di sini kita akan mengangkat tema tentang mitos apakah donor darah itu menyehatkan. Nah, mungkin para pemirsa sangat penasaran ya. Kalau saya insya Allah sudah sedikit merasakan, jadi tahu efeknya. Tapi kita lebih detailnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Aan. Assalamualaikum Mas Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Mas Aan? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Seger ya ini ya? Seger, alhamdulillah. Aman ya? Rame ini pasiennya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Baik Mas Aan, kali ini kita akan membahas tentang mitos. Nah ini saya juga sebelumnya sudah merasakan sih efek-efeknya gitu ya. Tapi dari para pemirsa ini yang belum berani untuk donor darah mungkin ya, ini mungkin masih bertanya-tanya ya. Ini kan ada mitos biasanya orang-orang bilang donor darah itu menyehatkan gitu. Apakah benar ini Mas Aan? Baik, terima kasih. Begini, untuk donor darah itu sebetulnya bukan mitos tapi fakta. Bahwasanya donor itu bisa menyehatkan badan. Lah kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena di dalam proses donor darah itu nanti terjadi sirkulasi darah yang sempurna. Artinya begini, kita katakan sempurna bahwa sel darah yang ada di dalam tubuh kita itu ada usianya, ada masanya, kurang lebih sekitar 120 hari. Nah, selepas dari 120 hari, sel itu akan mati. Nah, ketika diganti mati, berarti ya Mas diganti ya? baru. Nah, untuk proses pergantiannya itu, untuk peleburannya itu di dalam liver atau hati. Di dalam hati. Nah, karena kita donor, sel itu tidak sampai mati, kemudian kita transfusikan, kita keluarkan. Nah, kita katakan karena terjadi sirkulasi sempurna di situ. Jadi setelah masa puncak-puncaknya dewasa, darah terjadi belum sampai mati, artinya darah dikeluarkan. Sementara darah dikeluarkan di sumsum tulang itu kan memproduksi sel darah. Sel darah baru ya Sel berarti darah ya? yang baru. Jadi karena itulah kita katakan bahwa terjadi sirkulasi yang sempurna, yang mengakibatkan di tubuh kita benar-benar sehat. Seperti itu. Soalnya nanti sel darah darah merahnya itu baru ya Mas ya. Diganti Jadi sama yang yang lama baru. itu dibuang karena ditransfusikan, Nah, terus seperti itu. akan itu yang baru. Terus biasanya untuk yang ditransfusikan itu tetap darahnya tetap bagus ya, tetap Tetap sehat bagus. ya. Dia kan ada penambahan, jadi tidak berefek secara langsung ke ini, ke efek sampingnya maksudnya. Otomatis dengan penambahan sel darahnya, habisnya kan akan semakin menangit nih, Betul. semakin normal. Nah, dari situ kita targetnya harapannya pasien bisa sembuh. Oh Nah, ya. semakin terpenuhi jumlah HB-nya. Jumlah HB-nya ya. seperti Oke. itu. Baik, ini Mas Okan biasanya kalau ada beberapa orang itu masih bingung nih kalau mau donor darah. Untuk tahap-tahapnya sendiri bagaimana Mas Okan? Mas Baik. Aan? Untuk prosesnya itu sangat mudah sebetulnya. Jadi kita tinggal konfirmasi ke petugas PMI, Bapak, Ibu, saya mau donor untuk katakanlah untuk pasien ini dari rumah sakit ini. Kalau itu donor keluarga. Akan tapi kalau donornya dari Umum ya? kita tidak perlu konfirmasi. Jadi kita Langsung cukup ya? konfirmasi ke petugas PMI, saya mau donor Pak, atas nama baik dipakai pada pasien siapapun tidak apa-apa seperti itu. Begitu. Terus apakah ada persiapan khusus Mas Aan? Jadi harus puasa dulu atau harus makan dulu? Apa harus istirahat yang cukup gitu Mas? Oh baik. Kalau untuk persiapan secara terperinci tidak ada sih, cuman ketentuannya
paling enggak harus tidak minum obat Oh, betul. selama kurun waktu 3 hari. Karena 3 apa? hari. Obat yang dikonsumsi dari pendonor itu nanti akan berefek ke pasien. Oh. Nah, takutnya nanti kalau dari pasien itu ada kontraindikasi terhadap obat yang dikonsumsi sama si pendonor, nanti betul. kan berefek ke klinisnya. Iya. Nah, seperti itu. Oh, berarti ketika kita habis minum obat gitu nggak boleh Nggak berarti? boleh. Terus yang kedua, kalau perempuan tidak boleh menstruasi. Kenapa, Mas? Karena kalau menstruasi kan sebelumnya dia donor, dia sudah mengeluarkan darah lewat urin itu tadi. Betul. Nah, takutnya HB yang terlalu banyak dikeluarkan pada saat menstruasi itu berpengaruh ke klinis si pendonor tadi. Seperti itu. Takutnya nanti HB-nya malah HB-nya kan semakin malah turun. drop ya. Nah, kan seperti itu. Kan berefek ke si pendonornya. Seperti itu. Berarti tidak boleh minum obat. Nah, ini biasanya habis donor kadang ada beberapa tuh yang hampir pingsan gitu, geliyengan gitu Oh, ya. itu biasanya karena ini satu faktor klinisnya. Mungkin dia habis begadang. Jadi kan otomatis dia kondisinya si pendonornya kan Betul. tidak maksimal. Terus yang kedua, dari kadar HB untuk pendonor itu kan ada batasannya harus normal. Katakanlah kalau laki-laki biasanya minimal 13. Nah, biasanya kalau pendonor HB-nya cuma 12, sekian atau katakanlah 13 lah. Itu kan sangat minim sekali ke batas bawah. Nah, itu biasanya berefek tapi ya nggak begitu parah sih. Soalnya kan ketika kita mau donor kan harus di-screening dulu nih. Dari tensinya, dari kadar HB-nya, seperti itu. Terus ini tadi kan nggak boleh minumnya kan 3 hari sebelum donor darah. Nah, ini biasanya kan kadang ada orang-orang itu yang memang sudah dalam proses atau dalam program pengobatan gitu, Mas. Sama orang-orang yang memang dalam tahap pengobatan gitu, pengen donor gitu bisa nggak, Mas? Apakah nanti harus di stop dulu obatnya selama 3 hari gitu atau bagaimana, ada cara lain? Begini, untuk pendonor yang dalam masa pengobatan itu disarankan saja jangan donor dulu. Soalnya itu tadi kembali ke yang saya katakan di depan, bahwasanya obat yang dikonsumsi sama si pendonor tadi akan berefek ke pasiennya. Nah, alangkah baiknya untuk pendonor yang masa pengobatan itu dihentikan dulu 3 hari sebelumnya. Tapi kan tidak mungkin kalau pasien dia harus pengobatan secara rutin, berkesinambungan, kemudian dihentikan, nanti kan berefek ke dia sendiri, ke si pendonor sendiri gitu loh maksudnya. Oh, betul, Nah, betul. seperti itu. Berarti kalau dalam masa-masa pengobatan itu memang dianjurkan jangan donor mendonor dulu. dulu ya. Berarti emang pendonor itu rata-rata yang Harus sehat-sehat ya, fit ya. Benar-benar fit. Biar gak seperti ngefek itu. sama dirinya ataupun ke nanti yang menerima donor darahnya. Oke, betul. ini Mas Aan. Mungkin beberapa tindakan memang semua itu ada efek samping ya. Untuk donor darah sendiri itu efek sampingnya apa biasanya, Mas Aan? Kalau efek samping ya ada, cuman tidak begitu sih ini sih. Soalnya sebelumnya kan kita sudah screening dulu nih. Di screening dari ya. tensinya tadi, Betul. kemudian dari HB-nya, kan seperti itu. Nah, dengan pengupayaan seperti itu, harapan kita terjadi minimal resiko tadi, efek betul. tadi. Pun demikian, tapi tetap ada, misalkan katakanlah hematom. Hematom itu terjadi karena kita ada penusukan jarum di kulit kita. Betul. Kan biasanya ada gosong nih. Benar. Nah, Saya juga seperti pernah ngalamin itu. Nah, Beberapa itu yang kali dikatakan pernah. hematom. Efeknya satu. Terus yang kedua, seperti yang dikatakan Mas Unggul tadi, biasanya ada sedikit pusing. Nah, sedikit pusing itu karena kembali ke sepindoner tadi, kemungkinan dia habis begadang atau habis jaga malam kan bisa. Kayak itu, seperti itu. Nah, ini biasanya yang alhamdulillah saya itu rutin. Jadi kalau di Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu setiap 3 bulan sekali kan biasanya ada donor darah yang ke sini. Alhamdulillah bisa rutin. Itu saya efeknya itu alhamdulillah setelah donor darah gitu, Mas. Rasanya tuh enteng ya. Di badan tuh enteng. Padahal saya kan besar ini ya. Tiba-tiba kalau habis donor, makanya saya nanti kalau ada donor langsung donor gitu, di badan rasanya enak banget, enteng gitu. Itu karena apa? Karena efek yang di awal tadi. Karena efek yang saya jelaskan di muka tadi, karena dia kan terjadi sirkulasi sempurna nih. Darah yang seharusnya rusak itu nanti dikeluarkan, diekskresikan ke urin sama feses. Nah, karena ini terjadi sirkulasi, istilahnya pembuangan darah yang sudah mencapai titik dewasa tadi, dibuang, terus kemudian diganti sama yang baru. Nah, disitulah terjadi reaksi
sempurna. Oh. Nah, seperti itu. Makanya di badan jadi lebih fit ya, lebih fit, betul. lebih enteng, lebih Karena enak ya. seharusnya kan kalau sel mati kan ada semacam apa bahan yang sudah tidak terpakai sama tubuh nih, yang harus dikeluarkan lewat urin dan Urin fes dan tadi. feses. Nah, kemungkinan dalam proses ini kan masih ada tersisa, enggak selalu Nggak bisa selalu 100%. keluar semua ya. Nah, sementara kalau kita donor kita Ikut kan keluar. benar-benar terbuang semua. Oh. Seperti itu. Jadi enggak ada istilahnya sampah yang tersisa masuk ke urin sama fes tadi. Betul. Nah, seperti itu. Nah ini Mas, biasanya kalau kita donor kan kita memberinya satu kantung gitu ya. Satu kantung gitu. Memungkinkan nggak kita kalau sama mau donor terus diambil 2 kantung Oh, gitu? enggak boleh. Nggak boleh ya? Ada standarnya? Karena begini, ada standarnya. Jadi pendonor itu diambilnya harus maksimal 1 kantong. Karena apa? 1 kantong itu volumenya 350 cc kurang lebih. Sedangkan di tubuh manusia itu volume darah di seluruh tubuh ini ya, itu kurang lebih kan sekitar 5 liter. Nah, bisa dibayangkan kalau 2 kantong kan hampir 1 liter itu. 700 cc-an kan? Betul. Nah, kalau manusia yang dengan volume darah cuma 5 liter, kurang dari 1 liter itu kan berefek begitu dahsyat. Dahsyat. Nah, seperti itu. Iya, Jadi maksimal memang harus 1 kantong. 1 kantong Iya. ya. Jadi kalau ada yang Mas, Mbak, saya 2 kantong aja nih, Oh, nggak besar boleh. nih, nggak boleh ya. Meskipun tubuhnya besar juga. Nggak boleh, nggak boleh. Tetap nggak boleh Memang ya. ketentuan seperti itu. Oh, ketentuannya Iya. seperti itu ya. Nah, terus kasihan si pendonornya nanti. oh, kasihan mendonornya. Terus ini Mas Aan agak melebar dikit nih. Boleh, Ini boleh, kalau boleh. ini tadi kan membahas tentang donor darah yang secara umum ya. Nah, ini kita melebar dikit ke aparesis. Nah, donor darah aparesis. Ini TC aferesis. TC aferesis ya. Itu yang alatnya kayak alat cuci darah itu loh. Diambil, ada yang cuma diambil trombosit, ada yang itu. Itu untuk prosesnya sama nggak, Mas? Maksudnya untuk persiapan dan lain-lain itu sama nggak dengan donor darah biasa? Nah, begini. Untuk proses persiapan semua pendonor itu sebetulnya sama. Sama ya. Yang membedakan itu di proses pengambilan darahnya. Begini, kalau TC biasa ini, yang sel trombosit, itu dia diambil dari whole blood tadi, darah lengkap. Jadi ketika darah kan kita diambil dalam jumlah 350 cc itu kan dikatakan whole blood karena dia mengandung leukosit, eritrosit dan sebagainya. Betul. Nah, ketika kita buat trombosit sel yang biasa itu kita ambil plasmanya, yang jaringan yang bening, yang cairan yang bening itu Bening, yang di iya, atasnya betul. itu. Nah, itu nanti diperes ke trombosit. Sementara untuk trombosit aferesis itu prosesnya ketika pendonor disiapkan, diambil darahnya, itu darah yang keluar itu langsung melalui alat. Iya, betul. Jadi keluarnya langsung ke trombosit. Betul. Nah, sisanya dari alat ini masuk Dikembalikan lagi. lagi. Nah, Iya. bedanya di situ. Oh. Karena itulah dia lebih maksimal dalam meningkatkan peningkatan trombosit pada kasus-kasus DAF dan sebagainya, seperti trombositosis lah seperti itu. Oh, itu berarti untuk pembuangannya dimasukkan lagi nggak apa-apa? Dimasukkan. Kan memang dari alat seperti dari HD. Iya, betul. Seperti kayak alat HD. Saya kan dulu dia- pernah soalnya di aparesis itu, trombosit itu. Rasa agak lama juga ya. Lumayan lama ya. betul, Sampai betul. tertidur. Iya, dulu pernah untuk aparesis tuh pernah 2 kali. Oh. Bahkan ada literatur seperti ini, Mas Unggul. Saya pernah baca kalau di dalam 1 kantong TC aferesis itu seimbang dengan 6 kantong TC Betul. biasa. Heeh, Ada katanya literatur gitu. seperti itu. Oh, Karena itulah dia Agak memakai lama ya. alat agak lama, prosesnya agak sedikit rumit daripada TC biasa seperti itu. Nah, ini Mas Okan, tadi kan sudah tentang aparesis juga, sekarang tentang donor darah. Nah, biasanya kita itu kalau donor darah ya, mungkin 3 bulan sekali itu ya, yang donor darah biasa. Biasanya selalu diambil sedikit ketika udah mau digulung itunya, diambil darahnya itu biasanya buat apa Mas An? Diambil sedikit. Sedikit 1 tabung kecil gitu. Maksudnya dari pendonornya apa dari Dari kantongnya? pendonornya, dari Oh, dari pendonornya. pendonornya. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal, itu nanti akan di screening. Nah, dari sampel itulah kita ketahuan bahwa darah kita nanti bebas apa enggaknya dari HIV, dari terus sifilis, VDR, HTV dan sebagainya seperti hepatitis itu. dan lain-lain ya, betul. penyakit-penyakit yang Ya, menular ya. Karena kalau darah yang mengandung penyakit-penyakit tertentu seperti itu kan tidak boleh dimasukkan ke Ke pasien. orang lain, iya Nah, betul. seperti itu. Oh, berarti kalau kita donor itu banyak dapat itu ya, keuntungannya dapat ya, manfaatnya dan sebetulnya. keuntungannya Betul, ya. betul. Selain daripada kita cek rutin ke Laborat. klinik atau laborat itu, dengan donor darah Kita malah sebenarnya kita sudah gratis. gratis ya. Iya, Gratis, sebetulnya malah dapat snack juga. Betul.
Betul, Luar betul, betul, biasa betul. ya. Berarti itu nanti di sananya, berarti sebelum diproses darahnya itu tetap semua di Wajib. screening, wajib di Wajib, screening. wajib. Nah, Itu screening biasanya wajib. gini Mas, nanti sama mama ya, jangan bukan saya, ada orang gitu ya donor. Ternyata yang sampel ditabung itu dicek, terus di situ ada mungkin ada Katakanlah hepatitisnya, ada HIV hepatitis. atau itu biasanya seperti apa? Nah, nanti dari pihak PMI biasanya memberikan informasi kepada sebenarnya secara rahasia. Soalnya itu kan termasuk Rahasia katanya ya, kerahasiaan. betul. Nah, seperti itu. Secara tidak langsung nanti dikasih kayak informasi bahwa darah dari si pendonor si A ini katakanlah mengandung HIV atau betul. sifilis atau apa seperti itu. Jadi seterusnya harapannya si pendonor dapat pengobatan secara berlanjut seperti itu. Berarti biar ada pengobatan rutin betul, dulu ya. betul, Nanti mungkin kalau sudah bagus, sudah sehat, bisa donor lagi. Boleh. Nah, nanti kan tetap screening lagi Betul. setelah periksa ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah ini Mas An, jadi kita juga mungkin pernah kita dulu ada donor tuh di bulan puasa gitu. Biasanya kan kalau di puasa juga kadang ada donor darah ya. Itu efeknya gimana Mas An? Boleh nggak? Kalau Maksudnya buat kesehatan. Kondisi tubuhnya bagus sih tidak masalah. Soalnya kita kan kembali lagi ke screening awal. Jadi selama HB bagus, tensi bagus, bisa tetap langsung jalan lah seperti Langsung itu. jalan ya. Semua itu tergantung dari kondisi Kondisinya. tubuh ya. Kalau memang tubuhnya fit, tidak masalah ya. Selama tensi bagus, kadar HB juga bagus kan tidak masalah seperti itu. Oh, oke. Nah ini Mas An, dulu kan ada beberapa itu biasanya donor darah dibatasin waktunya itu 3 bulan, 3 bulan nanti donor lagi. Terus kemarin itu sempat pernah dengar itu bisa 2 bulan. Itu yang benar yang mana Mas untuk Kalau donor darah? literatur yang terbaru sih saya rasa 3 bulan ya. Kalau 2 Tetap 3 bulan ya? Tetap 3 bulan. Karena untuk memproduksi sel yang dari sumsum tulang itu kan memang butuh waktu. Daripada kita mencari dapat risiko yang seperti tidak kita harapkan kan lebih baiknya kita cari amannya aja seperti itu loh. Begitu. Nah, terus ini Mas Aan, kadang kita kan ada pengobatan juga namanya tibun nabawi ya, alias bekam ya. Itu kan hampir sama ya, tapi kan untuk volume sendiri yang dikeluarkan kan nggak sebanyak donor darah. Nah ini biasanya apakah ada batasan-batasan juga Mas? Jadi seumpama saya minggu ini habis bekam gitu, apakah nanti setelah minggu depan gitu ternyata donor darah gitu kira-kira bisa ikut nggak Mas? Kalau saya sih tidak masalah sih kalau menurut saya. Yang penting Soalnya untuk donor itu kan untuk bekam Mas ya maaf. Untuk bekam itu kan jumlah pengeluaran darah kan tidak begitu banyak ya. Paling katakanlah paling banyak berapa sih? Paling kan ya sedikit 5 ya. cc lah 5 paling cc. banyak itulah. Sementara kalau donor kan memang diambil 350 cc. Jadi ketika diambil cuman katakanlah 10 cc paling banyak kan tidak masalah. Tidak masalah ya. Berarti aman-aman aja aman ya. Sejauh HB-nya tadi normal loh ya. Oh iya. Kan kita harus screening dari HB tadi pada saat mau donor. Nah, sejauh itu normal semua. Sejauh itu normal semua, boleh ikut donor darah ya. Meskipun habis bekam tadi ya. Betul, bekam ya. Mau bekam atau kalau enggak kan kita sebenarnya biasanya ada periksa laborat kan diambil darahnya. Itu kan paling kan hanya sekian mili. Oh, jadi nggak apa-apa ya pengaruh, berarti ya. Nggak begitu pengaruh ya. Betul, ya. Jadi aman-aman aja Aman ya. saja. Oh, Insya Allah berarti aman. nanti sama habis bekam gitu ada donor. Boleh. Insya Allah berani ya. Yang penting kondisinya fit ya Mas ya, intinya tadi ya. Kondisinya fit. Nah, ini Mas Aan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Mas Aan biar mereka itu sadar tentang pentingnya donor darah, manfaatnya gitu bagaimana Mas Aan? Baik. Sebetulnya untuk kesadaran meningkatkan adanya donor darah itu peran penting dari orang-orang medis sangat diperlukan. Sangat diperlukan ya. Terutama untuk perawat-perawat yang merawat pasien yang punya riwayat CKD, cuci darah nih, jadi kemudian kemoterapi. Karena apa? Karena mereka itu kan yang paling banyak membutuhkan darah. Betul. Nah, satu pasien itu biasanya membutuhkan lebih dari 1 kantong. Katakanlah 2 kantong atau 3 kantong. Betul. Nah, sementara 1 kantong itu kan cuma diperoleh dari 1 pendonor ini. Jadi perlunya edukasi dari teman-teman perawat yang merawat pasien HD, kemoterapi, itu mengedukasi ke keluarganya supaya mereka itu mempunyai gairah untuk
mendonorkan darahnya. Darahnya, betul. Karena keluarganya kan membutuhkan Betul. ini. Nah, terus yang kedua, harusnya itu ada program-program dari pemerintah ataupun pihak-pihak PMI yang terkait untuk meningkatkan motivasi seperti itu Ke masyarakat ke ya. masyarakat supaya dia lebih tertanamkan, Betul. lebih tumbuh rasa Betul. donor darahnya. Tapi biasanya nanti gini Mas, orang-orang yang sudah memang tertanam dalam jiwanya, dalam hatinya itu memang apalagi yang sudah pernah ya. Saya itu ada temen ya, dari selama bekerja gitu, udah lama banget gitu, udah bertahun-tahun nggak berani. Akhirnya saya rayu gitu ya, akhirnya dia mau nyoba pertama gitu, meskipun dalam percobaan yang pertama itu ada raut ketakutan dan lain-lain itu. manusiawi. Tapi setelah itu, setiap ada donor darah, dia selalu donor. Alhamdulillah, Luar luar biasa. Iya itu makanya kadang nanti kalau sudah dapat sudah tahu manfaatnya itu biasanya mereka akan sadar. Maksudnya selain kita bisa Karena tahu efeknya betul, tadi ya, tahu manfaatnya efeknya tadi ya. dan selain itu kita juga bisa bermanfaat buat orang Betul, lain betul, gitu betul, ya. betul. Oke, luar biasa pemirsa ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya donor darah itu seperti yang disampaikan di awal itu mitos atau fakta bahwa donor darah itu bisa menyehatkan tubuh, ternyata itu fakta, benar kata Mas Aan. Jadi saya sudah mengalami sendiri pemirsa. Jadi saya alhamdulillah rutin untuk donor darah dan ketika setelah donor darah itu yang dirasakan tuh memang di badan itu lebih fit, lebih seger gitu Mas Aan ya. Betul, Jadi tadi beberapa manfaat yang disampaikan oleh Mas Aan tadi salah satunya akan ada regenerasi sel ya Mas Betul. ya. Regenerasi Jadi sel sempurna. regenerasi sempurna. Jadi sel-sel yang sudah tua yang memang itu harusnya sudah dibuang itu dengan donor darah nanti akan ikut keluar. Betul. Nanti akan diganti dengan sel-sel Sel yang yang baru. Betul, Benar. betul. Manfaatnya banyak sekali. Jadi pemirsa jangan takut. Mungkin mulai sekarang nanti kalau ada donor darah bisa dicoba terlebih dahulu, insya Allah aman dan akan mendapatkan efek sehat juga buat tubuh. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ada salah satu teman saya yang tadinya sangat ketakutan ketika melihat jarum donor darah ya, tapi setelah merasakan manfaatnya dan kita dapat manfaat banyak ketika kita sudah mengikuti donor darah, untuk sosial dapat, untuk kesehatan dapat, untuk mengetahui untuk mengetahui darah kita sehat apa enggak dapat juga, daripada setiap 6 bulan sekali harus cek lab gitu. Betul, ya Mas ya. Di situ sudah malah gratis itu. Gratis ya. Malah gratis. Bermanfaat bagi orang lain juga. Betul sekali. Jadi pemirsa jangan lupa mungkin yang belum pernah atau belum pernah mencoba silahkan nanti bisa ikut donor darah dimanapun tempatnya. Kalau untuk di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang itu biasanya setiap 3 bulan sekali ada untuk donor darah, biasanya di depan IGD Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah kebetulan terakhir kita donor darah hari Rabu minggu yang lalu. Ya, kita habis melakukan donor darah juga. Mungkin nanti 3 bulan ke depan kita akan ada lagi. Jadi semua pemirsa yang masih merasa takut mungkin bisa memantapkan diri biar bisa dapat manfaat yang banyak dari donor darah itu. Betul. Baik Mas Aan, tak terasa kita sudah 30 menit, benar ya? 30 menit berbincang-bincang tentang donor darah ini. Semoga yang disampaikan Mas Aan ini bermanfaat buat para pemirsa. Amin. Baik pemirsa, saya rasa kita harus undur diri, saya dan Mas Aan dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.